Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah dua kali salam ya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak penguji pada ujian komprehensif di kelas J1 yang kami hormati, Pak Dr. Arzam. Kemudian Saudara Angel Doria Penosa ya, Ya, Pak. peserta ujian komprehensif dari J1 ya, Pak ya. Iya, Pak. Ya, itu. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita bisa memulai ujian komprehensif. Salawat dan salam kita aturkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali ini yang pertama Pak Angil untuk ujian komprehensif di J1 ini. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ujian komprehensif pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Syukur-syukur bisa selesai semuanya pada hari ini kalau itu memungkinkan. Jadi Pak Angil mungkin sudah memahami ujian komprehensif itu ya seputar kompetensi pedagogik dan kemampuan baca Al-Quran ya dan Iya, Pak. menulis. Nanti itu yang akan diuji. Kami ada dua penguji hari ini. Maaf sebelumnya Ibu Nidia yang baru masuk itu ya? Ibu Nidia. Iya. Itu kita gantian saja Ibu Nidia. Maksudnya satu-satu yang masuk ya Ibu Nidia. Boleh nanti yang berikutnya. Nanti informasikan ke teman-temannya satu-satu gitu selesai nanti Pak Angil baru masuk lagi yang berikutnya. Ibu Nidia bisa mendengar? Bisa, Pak. Ya, jadi boleh Ibu maaf bisa keluar dulu nanti setelah Ya, Pak Angil sekalian informasi ke teman-teman satu-satu gitu ya. Boleh diatur nanti siapa setelah ini ya. untuk ujian berikutnya. Diatur aja ya. Iya, Pak. Nanti yang Oke. ini aja Terima kasih ya, Pak. yang Ya. pertama Pak Angil, nanti Pak Angil kasih tahu di grup bahwa ini bisa masuk yang lain lagi satu-satu. Iya, Pak. Nah, jadi Ibu Nidia boleh Terima kasih, Pak. keluar dulu ya. Saya keluar dulu ya, Pak. Itu ada lagi yang masuk Iya. ini. Nanti informasikan ke grup dulu ya. Ibu Pidia juga kita satu-satu Ibu Pidia satu-satu. Jadi hari ini Pak Angil dulu. Nah, kita informasikan ke grupnya ya. Baik, Ibu Pidia, kita ujiannya satu satu orang dulu ya. Jadi satu-satu kita panggil. Ya, baik. Kita paham ya. Baik, Pak Angil, kita mungkin memulai dengan Pak Dekan, Dekan Fakultas Syariah, Pak Arzam, untuk menguji kompetensi baca Al-Quran dan juga menuliskan. Jadi bukan hanya bisa membaca, tapi juga bisa menuliskan ayat Al-Quran. Jadi siapkan kertas, mushaf, nanti boleh dilihat tuh ayat apa yang diminta untuk ditulis. Jadi boleh bukan imla, tapi menuliskan berdasarkan sambil melihat teks Al-Quran, nanti hukum-hukum bacaan dan seterusnya yang itu nanti akan ditanyakan oleh Pak Penguji pada Pak Dr. Arzam. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Suryadi. Pak Angil, Iya, Pak. saya kira sudah bisa dimaklumi ya apa yang disampaikan oleh Pak Suryadi tadi. Iya. Sudah pegang mushaf Pak Angil? Iya, Pak. Nah, baik. Coba kita langsung saja tanpa ini. Silakan Pak Angil buka surah Al-Baqarah di ujung ya. Ayat 284 lah. Dua delapan empat, Pak. Ya.
Sudah ketemu, Pak? Sudah, sudah. Pak, silakan dibaca, Pak. Mulai dari 284 itu. Baik, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Oke, cukup sampai لا di situ. يكلف الله Sudah, Pak نفسا. Angil. Ya, Pak? Ya, cukup sampai di situ. Ya, Pak. eh Pak Angil luar biasa, bagus bacaannya. Ada di dalam itu tadi, di dalam ayat itu kita ketemu beberapa apa namanya, beberapa huruf yang ketemu di situ. Mungkin tahu apa hukum bacaannya. Contohnya apa namanya? Fayaghfiru liman yasha, liman yasha nun mati bertemu ya itu apa hukumnya di situ? Yang ayat yang keberapa, Pak? Ayat 284 tadi. Nun mati bertemu dengan ya. Ya. Fayaghfiru liman yasha. Itu bacaan tadi Pak Angil sudah bacanya sudah benar, tapi apa bacaan hukum bacaannya itu? Tajwidnya Idgham, apa? Pak. Idgham biguna. Idgham Idgham biguna. biguna. Oke. Oh, idgham biguna. Fayaghfiru liman yasha. Kemudian ada eh, di apa namanya? Di sebelumnya itu ada lagi ketemu wa in tubdu. Nun mati bertemu ta. Yang nun Masih mati di ayat bertemu dengan ta. 284 itu. Ya. Wa in tubdu. Ikhfa hakiki, Pak. Ikhfa ya. Iya, ikhfa. Hmm, Oke. Ya, ini kita kalau baca Quran enggak terlalu banyak lah. Nah, sekarang silakan punya kertas di situ, Pak. Punya, Pak? Dengan ada alat tulis lah ya. Udah. Coba Pak apa namanya? Pak Angil tuliskan ujung ayat 284 itu. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Oke, Pak. Yang ujungnya saja ya, tidak usah terlalu panjang. Iya. Fayaghfiru liman yasha wa Azibu may yasha.
Sudah, Pak. Oke, coba tunjukkan di kamera. Saya lihat. Udah nampak ya, Pak? Nah, itu tuh. Ah, itu. Tahan di situ. Oke, cukup. Hmm. Ya, sudah panggil. Cukup untuk yang dengan saya ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nanti masuk lagi dengan Pak Sur ya. Iya, Oke, tolong kasih tahu dengan yang lain. Silakan masuk. Terima kasih, panggil. iya, Pak. Ya, Apa langsung Pak kasih. Sur? Langsung, 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 oke, ya. langsung. Pak Angel Doria, alhamdulillah sudah dengan Pak Dr. Arzam baca Al-Qur'annya. Baik, Pak Angel ini guru di mana? Sekolah mana, Pak Angel? Di SMP, Pak. Sebagai guru apa di sana? Guru Pendidikan Agama Islam. Oke, sudah untuk ujian kompre ini apa yang sudah diupload untuk sebagai perangkat pembelajaran yang akan Kalau di yang perintah LMS yang sesuai yang kemarin, Pak. Waktu apa itu? kita eh, per-teaching modul Ya. 1, 2, dan 3, Pak. Oke, jadi apa yang diupload oleh Pak Angel? Modul PJBL, PBL, dan modul P5. Oke, itu materi tentang apa itu? Eh, kom- Ya, Pak. Materi tentang apa di situ? Tentang modul, Pak. Temanya tentang apa? Kalau tema yang pertama itu PBL, temanya sholat sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kalau yang kedua itu ayo salat sunnah, Pak. Kalau yang ketiga Itu PJBL. ya PJBL itu ayo salat sunnah. Oke, Kalau yang satu lagi yang P5 kelima hidup berkelanjutan, Pak. hidup berkelanjutan. Ya, Oke. Jadi Pak Angel sebagai guru tentu setiap hendak memberikan pembelajaran itu sudah mesti ada perencanaan yang baik kan? ya, Pak. Kan begitu. Ya, Jadi ya, Pak. perencanaan itu ya menyiapkan perangkat pembelajaran. Jadi yang disebut dengan perangkat pembelajaran itu yang dipahami Pak Angel itu apa saja Pak Angel? Apa perangkat pembelajaran, Pak? Ya, Perangkat pembelajaran, kumpulan bahan, alat, media, dan petunjuk yang digunakan dalam proses pembelajaran, Pak. kalau modul RPP itu masuk apa ya? Kalau modul dan RPP itu masuk perangkat pembelajaran, Pak. Masuk juga ya, Iya. perangkat pembelajaran. Baik, dalam modul ajar ini bisa dipresentasikan secara singkat Pak Angel? Yang PBL atau PJBL, Pak? Yang PBL dulu coba. Ya. Kalau PBL sesuai yang saya unggah kemarin, Pak. Yang pertama itu berkenaan dengan ada kegiatan pendahuluan yang Ya. berisi tentang eh, apa namanya itu apersepsi, Pak, apersepsi, dan juga terdapat hal-hal untuk menyemangati siswa terlebih dahulu sebelum mereka mendapat pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti, kalau PBL itu kan lebih ke apa namanya itu PBL problem based learning atau pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang mana pada kegiatan inti siswa diberi kesempatan untuk melihat kasus yang terjadi sesuai dengan eh, fakta yang terjadi di lapangan. Misalkan saya sholat gerhana, Pak, maka di situ saya masukkan eh, kasus yang berkenaan dengan sholat gerhana itu sendiri. Misalnya terjadi sholat gerhana, apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua itu ada tentang sholat istisqa. Di sholat istisqa juga diberikan kasus. Kemudian di yang apa nama yang terakhir itu ada sholat jenazah, juga diberikan kasus tentang kematian, apa yang harus dilakukan. Setelah itu baru siswa mempresentasikan kasus tersebut, hasil dari solusi kasus tersebut mereka presentasikan,
Kemudian dibimbing mereka. Setelah itu nantinya mereka mendapat solusi dari kasus yang telah diberikan. Kemudian di kegiatan penutup itu nantinya itu ada refleksi atau renungan bagi mereka apa pentingnya dari sholat-sholat tersebut, dan juga ada nantinya itu ada LKPD biasanya Pak di yang terakhir. Ya, baik. Kalau saya tanya berkaitan dengan yang menjadi untuk memilih model pembelajaran PBL punya alasan-alasan ya. Iya Pak. Kira-kira apa yang terbelakangi PBL menggunakan pendekatan PBL untuk tema sholat sarana mendekatkan diri kepada Allah, dan di mana itu kan diawali dengan ada problem gitu ya Iya Pak. yang dihadapkan kepada peserta didik supaya mereka kan terpancing, termotivasi untuk memikirkan gitu ya, mendiskusikan masalah tersebut sehingga nanti pembelajaran itu menjadi bermakna kan begitu ya. Iya Pak. Nah, ini apa yang kalau pilihannya PBL ini apa yang menjadi latar belakang saudara? Ya baik Pak. Jadi kenapa saya memilih PBL? Yang pertama itu saya melihat keunggulan dari PBL itu sendiri Pak. Yang mana keunggulan PBL itu diantaranya itu meningkatkan keterampilan siswa untuk berpikir kritis, kreatif dan Ya, kolaboratif, karena nantinya mereka kan itu diberikan sebuah kasus atau masalah. Mereka berpikir kritis, ya, mencoba untuk memecahkan masalah. Kemudian mencoba ya membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan. Keterampilan itu maksudnya keterampilan dalam mereka mengatasi masalah, Pak. oke, kalau tema sholat ini apa masalah yang diketengahkan? Kalau untuk tema sholat sesuai dengan yang kemarin itu, pertama itu ada 3 masalah di dalam eh, modul itu. Saya berikan Bentar ya, sebentar. Ini Ibu Nopi Darti ya. Ibu Nopi nanti yang berikutnya nanti diatur karena sekarang ini kesempatan untuk Anggil, jadi satu gitu yang kita minta untuk bergabung gitu. Ya, jadi secara bergantian Ibu Nopi Darti bisa menerima, bisa mendengar. Ah ya, oke. Sip. Silakan lanjut Bang. ya mengenai masalah yang diketengahkan, itu ada 3 masalah, Pak, sesuai dengan tema atau judul tentang sholatnya. Seperti sholat gerhana. Masalahnya Ya, yang saya apa namanya yang sudah saya buat itu, pertama, di suatu negara atau di suatu tempat itu terjadi gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Tapi masyarakat setempat menganggap terjadinya gerhana itu banyak yang mengatakan tahayul atau mitos. Misalkan contoh mitosnya, melihat gerhana bisa jadi buta, orang hamil itu kan tidak bisa keluar ketika gerhana. Itu kan banyak mitos-mitos, Pak. Maka selaku kita umat Islam itu tidak boleh seperti itu. Jadi masalahnya bagaimana cara siswa itu memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat bahwa terjadinya gerhana itu bukan karena mitos atau tahayul, tetapi karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kasus yang kedua itu tentang sholat paling tidak, istisqa, Pak. paling tidak peserta didik memahami untuk diri mereka sendiri kan. Iya, Pak. Enak. Nah, karena Ya, ini masih tingkat SMP ya, di SMP. iya SMP, Pak. Kalau memberikan pemahaman kepada masyarakat, itu sudah level yang lebih tinggi lagi ya. Iya, iya. Ya, kalau di tingkat apa, mereka bisa memahami uh, dalam dalam persoalan tadi sholat istisqa, pemahaman masyarakat yang demikian itu tidak benar gitu, bahwa Iya, iya. pemahaman yang ada di masyarakat menghubungkan peristiwa gerhana dengan ada sesuatu mitos-mitos yang berbau khurafat. Nah, pemahaman yang seperti itu kan tidak benar atau menyesatkan.
Iya, Pak. Kalau mereka memberikan pemahaman itu sudah tingkat lebih tinggi lagi ya. Iya, Mungkin untuk SMP belum sampai ke situ berikan pemahaman pada masyarakat. Minimal untuk mereka sendiri. iya. Baik di dalam perangkat pembelajaran di mana kita melihat ada indikator PBL-nya di mana? Di kegiatan inti, Pak. Kegiatan inti, Iya, kegiatan inti ya. iya. Apa di situ ditulis di situ kegiatan intinya? Guru menyajikan sebuah kasus kepada peserta Nah, didik. kegiatan intinya. Iya, Guru memberikan kesempatan untuk memberikan jawaban terkait nanti guru menampilkan media pembelajaran. iya, Nah, di bagian mana itu? Di nomor berapa itu? Oh, memberikan kasus ya, iya. masih mengenai salah gerakan. Oke. Kalau langkah-langkah saudara untuk menyusun modul ajar itu gimana? Sistem langkah-langkah yang sistematisnya. Langkah-langkah menyusun bahan ajar atau langkah-langkah PBL-nya, Pak? Langkah-langkah menyusun bahan modul ajarnya dulu. Apa Langkah-langkah. yang dulu saudara, saudara lakukan? Baik, Pak. Ya. Pertama, dalam menyusun bahan ajar, sudah pasti kita berorientasi kepada siswa, Pak. Memberikan siswa tentang masalah yang akan dipelajari. Kemudian, mengorganisasikan siswa untuk belajar dan meneliti nantinya, Pak. Kemudian, membimbing mereka dalam penyelidikan kasus atau membimbing mereka secara mandiri maupun kelompok. Kemudian, mengembangkan dan menyajikan hasil. Dan yang terakhir sudah pasti itu namanya evaluasi, Pak. Oke, kalau langkah-langkah PBL-nya seperti apa? Apa, Pak? Langkah-langkah PBL-nya, Langkah-langkah PBL. ya. Ya, langkah-langkah PBL itu apa namanya itu memberikan siswa sebuah masalah atau kasus. Nah, kemudian memberikan stimulus kepada siswa untuk belajar lebih apa namanya itu untuk mencari solusi dari kasus tersebut. Ya. Kemudian membimbing mereka untuk mencari referensi mengenai kasus tersebut atau solusi dari kasus tersebut, baik itu individu maupun kelompok. Kemudian mengembangkan dari hasil karya mereka. Kalau bahasa kita itu Kalau PBL sampai ada karya. kalau PBL enggak, Pak. Kalau yang Nah, PJBL baru ada karya, Pak. ya. Kalau PBL tidak sampai ke Tidak karya. sampai ya, tidak Nah, sampai itu karya. sudah diterapkan PBL itu oleh Pak Angil? Untuk PBL sekarang belum, Pak. Belum. Ya. Kita lanjut ke PJBL. Coba kalau PJBL seperti apa langkah-langkahnya, Pak Angil? Oke, Dan Pak. pada tema apa ini diangkat? Pada PJBL, modul ajar yang PJBL-nya, yang Yang project, modul ya, Pak. yang PJBL-nya. Baik. Kalau untuk saya juga masih temanya tentang sholat gerhana, istisqa dan sholat jenazah. Untuk produknya nanti kami itu apa namanya itu membimbing siswa dalam membuat poster, Pak. Poster tentang tata cara sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Kalau Ya. bisa nantinya itu langsung mempraktikkannya, Pak. Oke. Jadi ada produk, ada apa produknya begitu ya, Ya, karya-karya produknya dari poster, Pak. poster ya. Oke. Ya. Kemudian yang P5, Kalau P5 itu temanya hidup berkelanjutan, Pak. ya itu seperti apa? Apa Kalau untuk karakteristiknya begitu? kalau untuk P5 itu mengenai apa namanya itu keterampilan siswa, Pak. Nah, pertama itu Dalam ya. ya, kalau untuk modul yang saya upload kemarin itu produk yang dihasilkan dari P5 itu adalah membuat tempat pena atau spidol, Pak. Ya. Dari botol bekas dan sedotan bekas. P5 itu PPRA
tentang apa itu? Singkatan dari apa, Pak Angil? Apa, Pak? P5 PPRA itu singkatan dari apa itu? PPRA, Pak. Ya, PPRA. Profil apa itu? Kalau P5 itu eh, proyek pengembangan profil Pancasila, Pak. Oke. Kalau yang PPRA, PPRA, proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin, Pak. oke. Jadi dalam modul ini apa yang mencerminkan itu? P5 PPRA-nya di mana? Yang membuat itu, Pak, membuat tempat pena atau spidol dari alat bekas, Pak. Membuat tempat pena Ya, atau tempat spidol dari spidol dari. botol dan dari apa namanya ini? Dari sedotan. Oke, itu apa hubungannya dengan PPRA itu? Atau P5-nya? Ya, mengembangkan keterampilan dari peserta didik, Pak. Mengembangkan keterampilan. Iya. Jadi, oke. Kalau unsur TPACK-nya dari modul-modul ini siapkan bisa dijelaskan unsur TPACK-nya. Kalau untuk Technological, pedagogical, and content knowledge-nya ya, di modul ini di bagian mana, Pak Angil yang untuk P5, Pak. Dari tadi yang PBL-nya, PJBL dan P5-nya. Ya, kalau untuk teknologi ya sudah pasti media, Pak. Media berupa PowerPoint, kemudian video pembelajaran. Nah, itu, Pak, yang saya masukkan untuk teknologi. Terus untuk itu saja. Iya, Pak. Terakhir ada instrumen penilaian juga, Pak Angin? Ada, Pak. Ada. Nah, Ada. coba kalau beda tes formatif dengan sumatif digunakan atau tidak dalam penilaiannya? Tes sumatif ada, Pak. Ada. Itu apa bedanya dengan tes formatif? Untuk perbedaan dari tes sumatif dan formatif itu terletak pada tujuannya, Pak. Nah, gimana? Kalau formatif itu tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran. Kalau untuk sumatif Ya. itu bertujuan untuk mendapatkan ukuran dari pencapaian dari pembelajaran. Kapan dilaksanakan yang formatif dan kapan yang sumatif itu? Kalau sumatif itu biasanya sebelum pembelajaran, Pak. Kalau untuk formatif itu setelah pembelajaran, misalkan ujian akhir semester atau ujian tengah semester, Pak. Itu yang apa disebut apa? Itu yang sumatif. Oke, Pak Angil, mudah-mudahan nanti setelah menjalani program pendidikan profesi guru, Pak Angil bisa meningkatkan lagi kompetensinya, semua kompetensi dari Ya, Pak. pendidik. Itu kompetensi apa saja itu Pak Angil? Ada pedagogik, Kompetensi, pedagogik, sosial, sosial, apa namanya itu, teman, apa, Pak? profesional, Profesional, dan kepribadian, Pak. ya personal ya. Ya, Dan yang saya tanya tadi dari awal sampai terakhir itu terkait dengan kompetensi apa tuh Pak Angil? pedagogi, Pak. Pedagogiknya. Ya, Oke. Jadi mudah-mudahan nanti setelah program ini bisa meningkat ya ya. kompetensi pedagogi, Amin, lah amin, Pak. guru ya yang bersahabat ya yang dapat memotivasi peserta didik ya, dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tentunya ya. Ya, Pak. Ya, yang ini nanti oleh anak didik yang bisa berkembang potensinya. Ya, Demikian segera Pak Angil, nanti tolong panggil yang berikutnya siapa yang mau masuk dan secara bergiliran ya. siap, Pak. Terima kasih, silakan boleh keluar Pak Angil, tidak mengusir, memang waktu Anda sudah cukup. Iya, Pak. Ya.
Ya. Ya, terima kasih Pak. Yuk.